Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin membahas jawaban Idrus Ramli kepada seorang penanya yang mengatakan bahwa bermakmum kepada Wahabi itu makruh. Jadi kalau makruh itu tidak dapat pahala kalau dikerjakan. Itu kan pengertian fikih seperti itu. Ini luar biasa. Apa yang disampaikan oleh KH Idrus Ramli sudah sampai sejauh itu memberikan hukum kepada Wahabi. Sebenarnya ya sama dengan takfiri. Berusaha mengatakan Wahabi kafir itu dia juga nggak berani. Padahal intinya ya ke sana, ke arahnya ke sana. Artinya bahwa semua orang yang melaksanakan sholat di Mekah itu tidak dapat pahala karena dihukumi makruh. Ini sangat luar biasa. Lalu bagaimana seandainya bermakmum kepada ahlul bid'ah itu dianggap makruh juga? Nah, untuk itu saya ingin membaca yaitu hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Jadi hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Sholat di belakang ahlul bid'ah ya. Tentu saja di dalam permasalahan fikih itu banyak tulisan-tulisan yang diarahkan kepada ahlul bid'ah. Dalam Sahihul Bukhari disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah sholat dengan bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Padahal Al-Hajjaj adalah orang fasik yang bengis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat hati-hati dalam menjaga dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang terkenal paling fasik. Demikian juga yang pernah dilakukan oleh sahabat bin Malik radhiyallahu anhu yang bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, yaitu salat di belakang Al-Walid bin Abi Mu'aid. Juga ini orang yang terkenal fasik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtu falakum wa alaihim." Jadi mereka sholat mengimami kalian. Apabila mereka benar, kalian dan mereka mendapatkan pahala. Apabila mereka keliru, kalian mendapat pahala sedangkan mereka mendapat dosa. Ini dasar hadis, bukan akal-akalan seperti yang disampaikan oleh Bapak Idrus Ramli ya. Jadi yusalluna lakum, mereka sholat mengimami kalian. Fa'in asabu falakum, apabila benar kalian, jadi falakum walahum, pahala itu untuk kalian dan mereka. Wa in akhtu, ini masalah sholat. Kalau keliru, apabila keliru, yaitu falakum wa alaihim, pahala tetap didapat yang 27 itu, dan dosanya bagi mereka yang jadi imam tadi. Nah sekarang Idrus Ramli itu menghukumi sholat di belakang imam Wahabi itu makruh. Itu terlalu kejam dan sadis apa yang disampaikan oleh beliau ini mengeluarkan hukum, dan sangat bertentangan dengan hadis Nabi. Kalau misalnya juga dihukumin sholat di belakang ahlul bid'ah itu juga hukumnya makruh gitu. Bagaimana itu? Artinya kalau sholat di belakangnya orang-orang Idrus Ramli misalnya ditolak itu, tidak mendapatkan pahala. Akhirnya kan semua orang bisa mengeluarkan hukum kalau main akal-akalan ya. Jadi Imam Hasan Al-Bisri, yaitu yang wafat tahun 110 Hijrah, pernah ditanya tentang boleh tidaknya sholat di belakang ahlul bid'ah. Beliau menjawab, sholatlah di belakangnya dan ia menanggung dosa bid'ahnya,
misalnya Wahabi dianggap bid'ah, masih boleh kita sholat itu. Jadi pahalanya tidak berkurang. Pahalanya tidak berkurang. Lah kalau memang benar, ternyata benar yang dilaksanakan oleh mereka yang dituduh bid'ah itu tadi, pahalanya sama dapat. Makmum dapat, imam dapat. Nah, ini yang benar ya, seperti itu gitu. Bukanlah seperti yang disampaikan oleh Idrus Ramli, makruh. Tentu saja ini tujuannya terlalu politis menurut saya, sangat politis sekali. Karena ingin menggiring massa itu kepada dia bahwa dia adalah sebuah kebenaran yang harus diikuti. Ini bahaya menurut saya. Justru pemegang kebenaran tunggal seolah-olah apa yang dilakukan oleh Idrus Ramli. Jadi Imam Bukhari memberikan bab tentang perkataan Hasan al-Bisri dalam Sahihnya. Bab imamatul maftul wal muqtadi, itu di dalam kitab Adzan. Jadi ahlul bid'ah maupun pelaku maksiat pada asalnya solatnya adalah sah apabila seseorang solat bermakmum kepadanya. Solatnya tidak menjadi batal. Namun ada ulama yang menganggapnya makruh, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Di antaranya bahwa orang yang menampakkan kebid'ahannya dan kefasikannya, jangan sampai ia menjadi imam rutin rawatib bagi kaum muslimin. Ini ahlul bid'ah. Ini bagaimana kalau sekarang misalnya Kiai Haji Idrus Ramli dihukumi ahlul bid'ah? Kan akhirnya sholat di belakang Idrus Ramli juga makruh menurut Imam Nawawi. Jadi orang kalau hanya ingin mengeluarkan hukum-hukum yang seperti itu, semua bisa. Untuk itu marilah kita dengar sejenak perkataan Idrus Ramli kembali. Tapi mengatasnamakan salafi. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita sholat Jumat ini di salah satu masjid, khatibnya ini orang Wahabi, terus dia juga jadi imam saat sholat Jumat itu. Bagaimana kita sebagai makmum berimam kepada orang Wahabi dalam satu sholat? Itu aja pakai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermakmum pada orang Wahabi itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau ada pilihan masjid sebelah imamnya Wahabi, masjid sini Ahlus Sunnah, maka yang sunnah bermakmum pada Ahlus Sunnah. Kalau gak ada pilihan, yang ada imamnya Wahabi, kata para ulama, pendapat yang kuat masih lebih afdol sholat sendiri ya. Kalau Jumat kan dekat-dekat ada lagi Jumatan, ya pindah aja, pindah masjid atau imamnya diganti. Jadi makruh, tapi gak batal, ya makruh aja lah. Cuma gak. Itulah hukum buatan Idrus Ramli, in Idrus Ramli, yang menyatakan bahwa kalau salat di belakang Wahabi itu tidak mendapatkan pahala. Kalau salat di belakang Idrus Ramli dapat pahala. Sekarang kalau dibalik Idrus Ramli itu sebagai ahlul bid'ah, kita berpendapat seperti itu kan bisa juga, bahwa salat di belakang Idrus Ramli itu hukumnya makruh gitu. Padahal tidak demikian menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diinjak-injak oleh Idrus Ramli. Jadi yusalluna lakum fa in asabu falakum. Jadi mereka salatlah kalian bersama mereka, jika benar mereka falakum, pahala benar juga dapat mereka. Walahum, dan juga mereka dapat. Wa in akhatu, dan jika mereka salah, falakum wa alaihim, kalian dapat pahala tetap 27, wa alaihim, dan dosanya bagi mereka. Jauh. Jadi jawabannya Nabi dengan jawabannya Idrus Ramli itu berbeda jauh. Makanya saya katakan beliau ini klaimnya terlalu
berlebihan di dalam memahamkan aswaja dalam pengertian Idrus Ramli. Itu kan aswaja dalam pengertian Idrus Ramli. Kalau kemudian saya berpikir misalnya aswaja dalam pengertian Idrus Ramli itu adalah ahlul bid'ah, dan kemudian saya memposisikan diri sebagai Idrus Ramli, maka saya akan menghukumi apa yang dilaksanakan oleh Idrus Ramli itu pada waktu jadi imam itu makruh. Makruh itu kalau saya mau main-main dalam bidang hukum seperti itu. Jadi hukum itu tidak sebatas itu, Pak Kiai. Mungkin perlu dilihat apa sebab-sebabnya. Kalau hanya kalau hanya sentimen golongan, ya jangan dijadikan ini ya, jangan dijadikan ukuran pembenaran itu. Ukuran pembenaran mengatakan bahwa kebenaran itu adalah milik Anda. Ini kan seolah-olah Anda pemilik tunggal kebenaran, yang lainnya salah. Anda mengatakan selain ahlus sunnah itu hati-hati, sholatnya makruh. Wah, itu luar biasa Anda ini. Jadi pemegang kunci surga yang sesungguhnya itu Anda, seolah-olah begitu. Yang lainnya sudah dipastikan masuk neraka. Ini barangkali ya dari saya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli ini, yang mengeluarkan fatwa solat di belakang Wahabi makruh, padahal sangat bertentangan sekali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau menggunakan hukum nanti begini hukumnya. Kalau mengeluarkan hukum seenak kita itu begini, misalnya ada mensolatkan seorang muslim yang meninggal dunia, hukumnya fardu kifayah. Tetapi apabila seorang muslim tersebut adalah ahlul bid'ah dan pelaku maksiat, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat jumhur ulama, dia boleh disalatkan. Dalam hal ini dikecualikan para pemberontak, perampok, munafik, dan orang-orang yang mati terbunuh atau bunuh diri. Sebagai pelajaran bagi yang lainnya, adapun orang yang munafik tidak boleh disalatkan dengan firman Allah, wala tusallu ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Itu ayatnya ya. Jadi nyata sekali bahwa di belakang orang fasik tidak boleh sholat. Kalau ini misalnya digunakan sebagai dasar alasan kita menghukumi orang lain hanya karena sentimen golongan yang terlalu politis itu, Wahabi, maka akan terjadi setiap orang masing-masing mengambil hukum terhadap kelompok lain. Sehingga saya bisa juga mengatakan bahwa sholat di belakang Idrus Ramli itu hukumnya makruh. Akhirnya seperti itu kalau ingin dilakukan misalnya ya. Sebenarnya Idrus Ramli harus pakai dalil lah kalau mau menerangkan tentang sholat, tentang hukum sholat di belakang Wahabi itu. Jadi nanti akan ada hadis yaitu hukumnya sholat di belakang ahlul bid'ah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, saling menghukumi sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.